Bisa nggak sih cari temen yang lain selain Sarah? Bikin video aneh-aneh lah, segala makanan yang nggak jelas. Aku tenang nonton video SMR, mah. Kalau mau tenang, ngaji, sholat sana. Halo, saya Gina Esnur, saya produser, sutradara, dan penulis Like and Share. Saya Kevin Julio sebagai aktor di Like and Share. Dan aku Jerome di film Like and Share berperan sebagai Devan. Dia Sarah, nggak? Kakaknya Sarah. Saya Aryo. Jadi Like and Share bercerita tentang Lisa dan Sarah, dua remaja putri usianya 17 tahun. Mereka bersahabat satu sama lain, mereka punya family problem di rumah. Dan kemudian dalam pencarian mereka sebagai anak remaja SMA, mereka akhirnya terutama Lisa bersentuhan dengan pornografi yang dia temui di sosial media. Dia terobsesi sama satu video yang miliknya Vita yang diperankan sama Aulia Sarah, dan itu membuat Sarah jadi khawatir dan dia berusaha membantu Lisa, tapi kemudian ketidaksepakatan antar mereka itu makin menjauhkan mereka, dan kemudian itu membawa Sarah masuk ke dunianya Devan yang diperankan sama Jerome. Nah, di manakah Aryo? Saya juga nggak tahu di mana Aryo. Oke, nggak lucu ya? Lucu. Jadi Aryo ini adalah kakaknya Sarah. Mereka tinggal berdua, dan untuk pertama kalinya Aryo juga masih bingung sama jati dirinya sendiri gitu, harus mengurus anak 17 tahun yang se-eksploratif Sarah, dan itu nggak mudah. Jadi ini sebenarnya kalau ditanya kisahnya apa, jadi bukan cuma soal cerita persahabatan remaja putri, tapi juga ngomongin soal bagaimana mereka mencari identitas mereka di tengah dunia yang makin kompleks, terutama hubungannya dalam isu seksualitas dan sensualitas mereka gitu. Silakan Mas. Aku berperan sebagai Devan. Devan adalah seorang laki-laki di umur 20 akhir, sudah bekerja. Dan Devan itu layaknya orang biasa-biasa aja gitu, orang kantoran. Tapi Devan mempunyai sisi yang bisa dibilang berbeda dari orang pada umumnya, atau berbeda dari sifat-sifat dan kelakuan-kelakuan yang bisa diterima oleh masyarakat. Intinya dia orang jahat lah. Dan kalau ditanya soal tantangan, banyak banget tantangan menurut aku. Tapi itu udah menjadi tugas kita. Salah satu tantangannya adalah kalau buat aku, ketika kita memerankan seseorang yang sangat berbeda dari diri kita sendiri, kita harus mencari tahu gitu melalui observasi dan diskusi dengan tim. Dan menurut aku salah satu tantangan terbesarnya adalah karena karakternya ini cukup rumit gitu, dan biasanya sisi-sisi dan sifat-sifat yang kita lihat dari karakter Devan ini cenderung orang tidak memperlihatkannya kepada orang lain. Jadi itu salah satu tantangan sih. Iya, saya sebagai Aryo di sini. Tadi sudah dibilang sama Mbak Gina, mungkin saya jadi abangnya Sarah. Langsung ke tantangan aja kali ya. Tantangannya ya gitulah. Aslinya kan saya anak tunggal kan. Ya kalau di sini itu sih tantangannya, salah satunya emang dari awal kayak workshop sama Mbak Gina dan segala macem, emang harus itu banget sih yang dicari, karena nggak pernah ngerasain yang namanya punya adik. Kayak gitu, terutama apalagi adiknya yang emang yang seperti dibilang sama Mbak Gina juga masih explore banget gitu, masih mencari jati diri. Ya Aryo di sini juga seperti itu gitu loh. Jadi sangat sulit sih sebenarnya di sana. Sebelum-sebelumnya sudah ada sebenarnya, maksudnya kayak punya adik gitu. Cuman kalau yang ini tuh beda gitu, kayak harus ngurusin adik perempuan terutama gitu yang nggak tahu arahnya kemana. Sementara gue juga yang jadi bilang sibuk kerja juga gitu kan. Jadi apa ya, untuk pendekatan dengan seorang adik perempuan tuh menurut gue sangat sulit sih gitu.
Pertama karena ini film membahas soal makanan, tentu eksplorasi dan juga ngomongin ASMR. Jadi secara kalau buat saya pribadi sebagai sutradara, pengalaman mengeksplorasi visual dan suara juga pengalaman yang berbeda gitu. Terus kedua adalah saya punya kru yang luar biasa talented gitu, baik kru produksinya, terus kemudian para aktornya pinter-pinter semua gitu, dan akhirnya dalam proses kali ini lebih banyak sekali diskusi sama mereka, terus kemudian memperhatikan kelebihan mereka ketika mencari kecocokan dalam peran ini dan kemudian mengeksplorasinya ke dalam skenario. Jadi terus berkembang skenarionya. Terus pengalaman menarik lain mungkin ini mungkin salah satu film Indonesia pertama yang ada intimacy coach. Jadi emang ada beberapa adegan yang film ini untuk 17 tahun ke atas dan insya Allah ada versi 13-nya, tapi versi 17 ini memang berusaha untuk mengeksplorasi komplikasi hubungan antara laki-laki dan perempuan di titik-titik terintim dalam hidup kita gitu. Nah untuk itu kita memperlakukan adegan intim ini, adegan yang membutuhkan kerapuhan antara para aktornya itu seperti kita memperlakukan adegan action. Jadi ada stuntnya dulu, ada koreografi, ada latihan terus-menerus agar tidak ada orang-orang yang terluka. Bedanya kalau misalnya adegan action tuh biasanya terluka tuh bisa tangan patah atau ada kaki retak gitu, physically gitu. Cuman kali ini yang kita pertama kali lindungi itu adalah mental para pemain. Jadi itu sih yang benar-benar eksplorasi paling baru rasanya buat saya pribadi gitu, sebagai sutradara. Lempar bola. Aku setuju sih, itu merupakan salah satu pengalaman menarik, kejadian seru ya. Bisa melalui proses-proses yang sebelumnya aku belum pernah dikasih atau diberi kesempatan untuk mengikuti proses-proses yang tadi Mbak Gina bilang. Karena fasilitas yang diberikan oleh mereka itu sangat baik sekali gitu. Kita diberi intimacy coach, bahkan kita juga dikasih kesempatan untuk ngobrol dan sharing ke sesama ke psikiater dan ke seksolog gitu. Kayak karena banyak sekali adegan yang sangat berat dan mungkin dan jangan sampai juga manusia pada umumnya melewati hal-hal seperti itu. Sedangkan kita harus melakukan adegan itu berulang-ulang kali, kan pasti ada efeknya juga. Nah jadi seru banget menurut aku bisa melakukan proses untuk mencapai apa yang kita mau. Itu prosesnya itu sangat seru karena semua dijaga dengan baik dan kita sama-sama bekerja dengan baik semua, dan rasanya kayak mungkin belum tentu kedepannya bisa kita lewatkan lagi gitu, karena ini jarang sekali dapat bisa memerankan karakter seperti ini gitu. Sama, saya juga baru pertama kali mengikuti proses tersebut, coaching sampai ya on set pun kayak gitu kayak emang bener-bener di so deep gitu antara aku dan adikku gitu ketika di direct sama Mbak Gina dan teman-teman semua kru segala macem. Kayak kita ngerasain energi tersebut lah, kita benar-benar emang kerjasama untuk ngebangun chemistry itu sih gitu. Memang yang versi 7, jadi gini, kenapa sih kita membahas soal ada 13 sama 17 gitu. Pertama-tama saya harus mengapresiasi lembaga sensor film karena sekarang bentuknya ada klasifikasi. Jadi mereka mencari tahu apa kebutuhan dari penonton usia tertentu untuk meloloskan sebuah film. Nah, film Like and Share ini tricky karena ketika kita bicara soal kekerasan berbasis gender online, itu mayoritas usianya itu korbannya dari 15 sampai 19 tahun.
gitu. Nah karena komplikasi itu adalah ya untuk yang usia 17, 18, 19 ya aman, tapi usia 15 sama 16 nih gimana nih gitu. Nah akhirnya karena kebutuhan itu juga kita dua versi ini tuh muncul karena untuk ketika 13 tahun ini kita butuh untuk memberikan pemahaman kenapa sih mengonsumsi pornografi dan bahkan sampai kecanduan itu tuh berbahaya, yang pertama. Tapi ketika usia film untuk klasifikasi 17 tahun ke atas itu tuh ditujukan untuk orang-orang yang lebih dewasa untuk memahami komplikasi dalam hubungan. Kadang-kadang tuh kita tuh bingung antara apakah kita korban, apakah kita pelaku, nggak tipis sekali gitu, ada dalam titik-titik tertentu gitu. Makanya akhirnya ada dua versi ini. Dan dalam film ini tuh saya ingin bicara soal perspektif. Bagaimana kita melihat, bagaimana kita dilihat, bagaimana kita berada dalam posisi Lisa dan Sarah, dan itu tuh setia dari awal film sampai akhir film. Nah, karena para karakternya berada di dalam posisi-posisi yang tidak nyaman dan saya ingin penontonnya merasakan ketidaknyamanan itu, makanya akhirnya ada versi 17. Tapi saya nggak yakin versi 17 ini bisa dikonsumsi dengan baik oleh anak-anak umur 13 tahun. Anak saya umur 14 tahun, saya nggak yakin anak saya umur 14 tahun siap dan masih udah perlu untuk menonton adegan dengan kompleksitas ketidaknyamanan seperti itu. Nah itu akhirnya kenapa ada versi 13 dan 17 tahun itu sih. Mereka casting sih, alhamdulillah walaupun sudah terkenal, udah menang FI, udah bertahun-tahun di industri, mau aja di casting. Karena yang casting Gina Esther. Kalau Gina Esther yang minta mah Mulia Peneng mau. Gila. berat ya. Itu jawaban gue. Kalau misalnya kayak Lisa sama Sarah, Aurora dan Arawinda itu, kalau Aurora ketika dia pertama kali casting tuh sudah jatuh cinta sama Aurora. Saya pikir Lisa dan Sarah ini adalah yang paling susah tapi ternyata yang paling cepat ditemukan. Ketika ngelihat castingnya Aurora, dia sebelumnya main sama saya tuh di Ali dan Ratu Ratuken, saya sebagai penulis skenario saat itu. Tapi kali ini tuh langsung oke, ini tuh ini tuh adalah aktor yang saya inginkan dalam film ini. Dan kemudian awalnya tuh bingung tuh si Aurora tuh mau jadi Lisa atau Sarah. Setelah berkali-kali casting, bertemu dengan pendampingnya si Sarah Arawinda, ada beberapa aktor yang awalnya mau jadi Sarah juga, kemudian cocok nih si Arawinda akhirnya sempat bertukar peran. Lisa dan Sarahnya tuh ketika recasting istilahnya, Aurora jadi Sarah, si Lisa Arawinda menjadi Lisa, itu bolak-balik akhirnya ternyata yang paling match ini gitu. Lisa adalah Aurora Ribeiro, Arawinda adalah Sarah gitu. Masing-masing punya kesensitifan dan api dan kegelisahan yang berbeda yang cocok untuk perannya. Kemudian ada juga karakter Vita alias Sarah yang itu salah satu dalam sepanjang hidup saya bikin film kayak itu karakter yang paling susah untuk dicari. Nggak semua aktor perempuan di Indonesia mau untuk mengeksplorasi dan membuka kerapuhan dirinya untuk menjadi bukan pemain, korban dari video porno viral. Dan itu butuh keberanian yang luar biasa dari seorang aktor untuk mau mencoba, dan dia ngerasa enggak, ini penting sekali dan harus saya lakukan karena bukan cuma sekedar karena filmnya, karena ini adalah suara dari banyak korban yang nggak punya suara selama ini. Tuh, jadi Aulia Sarah tuh luar biasa. Kemudian ada dua laki-laki dalam hidupnya Sarah, dan ini juga harus hati-hati gitu milihnya. Yang pertama adalah kakaknya, Kevin gitu. Yang saya butuhkan pada saat itu adalah laki-laki yang kelihatan bertanggung jawab, punya potensi untuk bertanggung jawab, tapi kemudian dia stuck sama dukanya, stuck sama kebingungannya, stuck bagaimana dia harus menanggung tanggung jawabnya mengurus adiknya yang seperti Sarah yang bandel gitu. Dan penting sekali gitu untuk saya punya aktor yang ketika orang ngeliat tuh kayak wah dia punya layer yang banyak sekali.
Jadi ketika saya tuh suka banget aktingnya Kevin di Kadet 1947 gitu. Misalnya dia asik, kita percaya kalau dia dengan look kayak gini, wah ada ya di Perang Dunia. Perang Dunia Kedua, di Perang Kemerdekaan Indonesia ada. Kok merah sih? dan gue suka banget di situ, kayak bisa menunjukkan fragile walaupun dia adalah seorang militer gitu. Dan akhirnya ketika ketemu sama Kevin casting dan langsung sama Sarah, langsung bisa menemukan kehangatan sekaligus kerapuhan itu. Dan yang paling menarik gitu dari Kevin gitu ketika berperan sebagai Aryo, di awal kita melihat dia sebagai laki-laki yang bergerak bebas, tapi nyaris 90% aktingnya Kevin ini duduk. Dan duduk itu tuh bisa banyak sekali gitu. Ketika duduk dia stuck dan dia harus menjalankan emosi yang berbeda-beda sekali. Dan Kevin nail it, dan walaupun oke nih agak bule, terus kemudian Arawinda yang Indonesia banget, terus ya udah kita PR-nya adalah tinggal mencari orang tuanya siapa, itu jauh lebih mudah gitu. Untungnya mirip juga gitu. Tapi chemistry itu dan kemampuan seorang aktor untuk duduk dan kemudian mengeksplorasi aktingnya dengan range yang luar biasa ya cuman Kevin yang bisa. Dan kemudian ya kalau Jerome itu saya juga jatuh cinta sama Jerome itu ketika secara look penampilan emang distinktif, langsung orang tuh kayak ini siapa nih orang gitu. Saya ingat banget ketika pertama kali ngeliat Jerome di Gossip Girl, yang siapa sih yang bisa meranin Chuck Bass gitu di Indonesia, dan dia bisa loh ada orang gitu bisa gitu. Kemudian di Bumi Manusia, dan kemudian saya suka sekali akting dia di Penyalin Cahaya. Jadi ketika saya nonton Penyalin Cahaya, Chico Kurniawan sama Jerome bagus banget, pasti FFI gitu. Dan akhirnya ketika ngobrol sama dia, terus kemudian dia castingnya bener-bener all out pada saat itu, dan menariknya saya tuh butuh banget seorang aktor yang bisa memerankan seorang laki-laki dewasa dilihat dari anak umur 17 tahun yang centil. Yang awalnya kayak ngerasa dunia tuh, aku tahu soal dunia, terus ngelihat ada laki-laki yang ganteng banget, tapi kemudian tanpa banyak dialog, tanpa banyak menunjukkan siapa dirinya, tapi orang tuh paham nih kira-kira dia siapa sih. Ada begitu banyak wajah yang bisa ditampilkan oleh seorang aktor. Dan bisa all out, bisa bener-bener nunjukin dari yang muka paling baik sampai muka paling ngeri, ya itu Jerome, dan amat sangat beruntung gitu. Dan dia juga baik, dia juga he's a feminist gitu, dan menganggap orang lain setara, dan itu yang menjadi modal penting ketika memainkan karakter seperti Devan. Sini, boleh dipan nggak kameranya kayak dokumen? Nah, kalau ada di sini tuh kebetulan saya beruntung habis CCP. Jadi kalau misalnya lihat sebuah film tuh kadang-kadang kayak pemain-pemainnya aja atau sutradaranya, tapi sebenarnya tuh sebuah paket lengkap ratusan orang yang berperan gitu. Yang bahkan yang kadang-kadang saya aja tuh nggak pernah ketemu secara langsung, misalnya kayak teman-teman di visual effect. Tapi salah satu yang kerja very close to me gitu tuh ada Amelia Octavia, co-producer, terus juga ada Pak Parwes, produser saya, ada Salman Aristo, Sigit, Cida, Arif, Pak Fias gitu dari Star Vision dan Wahana Kreator. Kemudian ada para kolaborator saya yang baru, misalnya Deska Binarso, ini adalah dia sebagai DOP dan ini adalah debut dia. Tapi juga ada beberapa kali yang sudah kerja bareng, misalnya Dita Gambiro, terus yang ini udah langganan banget, yang agak posesif sama dia, Alin Jusria. Dia editor saya. Apalagi kalau buat seorang writers director, sutradara penulis tuh, seorang editor tuh erat banget karena film tuh ditulis berulang kali gitu. Terus kemudian kerjasama dengan Arya Prayogi, Andre dari Alunan untuk sound, Mas Iksan, Akbar sound, terus kemudian dari Organism, visual effect, Mas Andi Pulung, color grader, kemudian Ade Bule, line producer, Deta. Nah, terus ada Deta Unggul namanya, dia adalah seorang food stylist. Biasanya kalau ada iklan-iklan makanan yang melezatkan, nah di situ ada food stylist. Nah, untuk pertama kalinya kerjasama sama food stylist. Jadi ada banyak sekali orang-orang yang sudah berpengalaman
yang bahkan sudah menang penghargaan, terus ada juga yang beberapa yang baru dan di sini di-combine dan akhirnya bisa membuat sebuah film yang energinya itu raw, mentah, tapi juga sekaligus mateng dan juga punya energi yang bisa mudah-mudahan bisa menangkap kegelisahan dua karakternya, Lisa dan Sarah, dua orang remaja putri. Gitu. Kalau film Like and Share ini saya menulis sinopsisnya itu sekitar bulan Oktober 2021. Jadi setelah tayang film, setelah selesai post production film Cinta Pertama, Kedua, Ketiga saya lupa sendiri gitu. Terus akhirnya ini masih ada kontrak sama Star Vision, terus kemudian nulis beberapa sinopsis sampai akhirnya dan biasanya ketika saya nulis itu biasanya adalah bagian dari pengalaman apa yang saya baca, yang saya lihat di sosial media, apa yang saya observe dan sebagainya. Sampai suatu hari partner saya Melia Octavia bilang kalau Gin, kenapa sih cerita lo berat-berat, bikin dong kisah cinta klasik. Ya tapi akhirnya dalamnya kayak kisah persahabatan, ini cinta juga sih, companionship tapi berat juga, nggak berat sih, kayak seru gitu. Dan akhirnya dari situ, tapi itulah akhirnya masuk lagi ke riset, saya mempelajari lagi anak-anak remaja yang saat itu SMA atau SMA sekitar 1 sampai 2 tahun sebelumnya, terus kemudian lihat di TikTok, sosial media gitu, saya baca kalau ada anak yang bersyukur di ulang tahun ke-18-nya dia bisa berhenti kecanduan pornografi selama 5 tahun, berarti kan dia di umur 13. Jadi saya jadi bertanya-tanya kenapa ya ada anak umur dari 13 tahun sudah mulai kecanduan. Nah setelah itu menuliskan skenario-nya, tapi yang paling menyenangkan adalah ketika punya aktor-aktor yang pinter banget, yang mau membuka diri untuk diskusi, mau menjalankan proses reading. Jadi banyak sekali diskusi-diskusi untuk mematangkan skenario-nya, terutama untuk Arawinda sama Aurora gitu. Mereka juga saya kredit sebagai story developer karena ada beberapa adegan yang begitu matang, kita tulis ulangnya dan saya ngerasa tuh perlu mereka mendapatkan kredit. Begitu juga dengan ketika ada Kevin muncul, Jaro muncul gitu, ya tuh skenario tuh terus ditulis ulang, sepertinya kayak gitulah. Apalagi di editing, kalau di editing tuh udah Mbak Alim gitu kan ya, kejam lah jadi editor, dia nggak tahu rasa syuting. Sih bercanda. Ya kalau misalnya editor tuh karena dia udah fresh eye dalam proses pengerjaan, dia akan mereworks lagi semua audio visual yang sudah terjadi, menyusun menjadi sebuah kalimat dalam bentuk gambar dan sound sehingga jadi lebih matang dan makin menarik untuk ditonton gitu. Karena saya ngerasa perlu, saya pernah jadi remaja, saya tahu susahnya hidup jadi remaja yang orang tuanya nggak mau ngomongin hal-hal sulit. Saya punya teman-teman juga mengalami hal itu. Saya punya 2 remaja di rumah, satu ya preteen lah satunya, yang kakaknya sudah masuk umur 14 tahun perempuan, yang satu lagi umur 11 tahun. Dan semua cerita saya tuh selalu dimulai dengan rasa ingin tahu dan berusaha untuk memposisikan diri saya ke karakter-karakter. Jadi ketika saya ngerasa ketika riset ada anak-anak yang kecanduan, dia perempuan dan jarang dibahas, terus kemudian ada korban-korban dari yang video atau fotonya tersebar, dan rasanya ketika saya riset makin lama makin normal, dan bahkan banyak dari mereka nggak pernah tahu bagaimana cara menyelesaikannya, atau banyak juga cowok-cowok atau apapun lah gendernya gitu mengkonsumsi pornografi yang tersebar di sosial media. Saya ngerasa ini tuh perlu loh dibahas gitu. Kita perlu membicarakan hal-hal sulit seperti ini justru untuk kita punya kesempatan jadi bagian dari masyarakat yang lebih baik gitu. Itu sih yang membuat saya tuh makin passionate ketika mengerjakan cerita seperti ini. Plus teman-teman yang lain pada mau, jadi ya udah. Percuma dong kalau misalnya kita nulis skenario terus kayak ini siapa nggak ada yang mau main gitu, jadi percuma. Jadi saya bersyukur sekali dalam proses penceritaannya tuh bisa ketemu
ya kayak Kevin atau sama Jerome gitu. Setiap film pasti beda. Ya kan? Isu yang ingin diceritakan, pelajaran yang ingin dikasih tahu ke orang, referensi yang pengen dikasih lihat ke masyarakat, terutama anak-anak muda. Ketika kalian berada di posisi ini, kalian bisa melakukan hal apa gitu. Benar nggak sih? Benar. Bisa nggak? Boleh. Boleh. Iya, sebagai perantara lah kita ya, menyuarakan benar. Menyuarakan isu-isu itu kan. Gitu. Sama ya gimana ya? Maksudnya salah satunya dari pribadi gue sendiri juga relatable banget lah sama film ini gitu. Jadi bingung juga untuk bersuara dari mana ya, sebagai aktor ya bersuara dari film gitu aja sih. Semoga sampai. Amin. Ya, dan maksudnya yang membedakan mungkin adalah film ini berusaha mengajak para penontonnya untuk masuk ke orang-orang yang selama ini cuma bisa mereka hakimi gitu di sosial media. Yes. Kadang-kadang kita ngelihat isu itu tuh sebuah peristiwa tuh cuman ada dalam satu perspektif aja. Kita nggak tahu dan kita dalam film ini berusaha untuk hold your judgment, tahan dulu penilaianmu, coba berpikir lebih jernih, berpikir lebih tenang, dan mari membuka diri, hati dan pikiran untuk mengetahui dan lebih lengkap sebuah peristiwa dan lebih bijak ketika menghadapinya. Itu sih. Kalian coba, menurut kalian gimana? Untuk kamu. Untuk semuanya ya. Untuk semua orang Untuk sih, semua orang. gitu. Ya sesuai dengan usia ya gitu. Kalau misalnya umur 17 tahun silakan Ya, 17 tahun ke nonton atas. yang usia 17 tahun. Tapi karena film ini banyak kejadian, banyak adegan yang cukup eksplisit, mungkin perlu diperhatikan apakah yang ingin menonton itu sudah pulih dari traumanya atau mungkin atau sudah siap untuk menghadapi adegan-adegan yang cukup eksplisit. Itu tuh yang trigger warning yang perlu kami kasih tahu gitu. Tapi seandainya mau berproses untuk memahami bagaimana sebuah trauma terjadi dan harapan setelahnya, itu ya bisa sih menonton film ini gitu. Dan gimana ya, kita sebagai manusia kita nggak mungkin kan menghindari kejadian buruk dalam hidup kita gitu. Dan kadang-kadang kejadian buruk itu tuh begitu sial, begitu menyakitkan, atau kita harus dampingin orang yang mengalami kejadian buruk itu gitu. Nah, ini adalah proses bagaimana melihat, mendengar dan merasakan sebuah, coba kaosnya, lihat, dengar, rasakan. Kalau Lihat, dengar, rasakan. dijual nggak kaosnya? Emang ya? Nggak tahu. Tapi intinya kayak gitu lah. Ini adalah proses melihat, mendengar dan merasakan sebuah hal sulit yang perlu ditonton di bioskop. Tanggal 8 Desember. 2022. Ini sih kayak nggak harus juga gitu. Ini sebenarnya proses. Semoga setelah selesai menonton ini, orang tuh lebih punya kasih ketika melihat sesama manusia. Kita harus utuh melihat manusia, kita harus proporsional melihat manusia lain, kita harus lebih bijak. Kenapa? Kadang-kadang nggak cuma buat orang lain, tapi justru untuk diri kita sendiri. Kini nih generasi yang tegang sekali gitu menghadapi kesalahan kita. Kayak, wah bisa langsung tercatat di internet. Berasa semuanya tuh bakal abadi ketika kita melakukan kesalahan. Atau kita malu untuk mengakui kesalahan karena ya jangan dong, kalau diakuin nanti beneran nih nama gue rusak sepenuhnya gitu. Atau kita kemudian ketika kita punya trauma, yang kita lakukan adalah trauma dumping gitu. Nah tapi sebenarnya ada banyak cara lain gitu. Ketika kita memilih kasih, memilih cinta, memilih kebaikan dalam proses menghadapi ini semua. Dan like and share adalah sebuah proses pemahaman, paling nggak pemahaman kami gitu dalam sebuah kerja tim ketika
melihat sebuah situasi sulit di era saat ini. Mungkin nanti di 10-20 tahun lagi kemudian ada jawaban dan ada permasalahan dan jawaban yang berbeda juga gitu. But at least untuk saat ini itu yang bisa ditawarkan dalam sebuah medium seni film. Salah satunya mungkin kalau dari sisi karakter aku lah. Banyak juga, tapi mungkin karena kadang kita saking zaman sekarang akses untuk informasi itu kan sangat mudah, sangat gampang dan sangat banyak, sangat cepat. Terkadang kita nggak tahu apakah informasi yang kita terima itu layak ataupun apa sih istilahnya benar gitulah. Jadi terkadang kita mengambil referensi, contoh misal tentang seks. Banyak banget orang mengambil karena sangat kurangnya edukasi tentang seks di Indonesia, menurut aku. Di Indonesia, jadi kadang kita mereferensi atau belajar tentang seks itu dari sumber-sumber yang sebenarnya nggak bagus. Gitu. Jadi mungkin salah satu pesan dari saking banyaknya pesan dari film ini adalah jangan terlalu langsung mengambil satu informasi dari satu sumber yang akhirnya kita mempraktekannya di kehidupan sehari-hari. Belum tentu itu benar. Dia maksa, terus lo sekarang sakitan. Gue bukan korban perkosaan, ngerti nggak lo? Kalau bukan harusnya lo seneng, bukan yang minta bisa. Gue gak diperkosa. Sobat Brilio, terima kasih udah nonton sedikit obrolan kita tentang film Like and Share. Jangan lupa untuk komen, like, and subscribe. Dan jangan lupa untuk nonton. Like and share 8 Desember di bioskop seluruh Indonesia. Yes.